Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang setengah 6 sore, malam Jumat lah. Alhamdulillah, ini kita udah selesai tebar bibit nila A. Jadi ini udah kita isi, alhamdulillah ada 1, 2, 3. Jadi ini buat usaha kedua. Jadi alhamdulillahnya, bismillah, gue minta doanya biar lancar, biar dipermudah urusannya. Jadi biar bisa dapat rezeki sebagai bentuk ikhtiar kita, bentuk ikhtiar kita sebagai manusia untuk bisa menjemput rezeki. Dan alhamdulillah ini baru banget, setengah jam yang lalu gue tebar ini bibit nila hitam. Ini nila hitam jenis Black Prima. Jadi ukuran 2 jari, gua belinya ini kapasitas 700 ekor. Jadi gua tebar 700 ekor karena ini diameter 3, 7 kubik. Jadi tebar padat 100 ekor per kubik. Jadi alhamdulillah ini kita tahap untuk adaptasi selama 3 hari atau karantina 3 hari. Setelah 3 hari baru kita susul dengan aplikasi Biovlog. Jadi lebih susulan jatuhnya. Nah ini gue pakai mesin LP100 ya. Nih ini model LP100, wattnya itu 100 watt, tapi ada yang bilang lebih kurang dari 100 watt lah. Tapi realnya gue nggak pakai, tapi di YouTube itu ada yang testi real watt gitu kurang dari 100, ada juga yang 100 watt ya, segitulah. Dan ini alhamdulillah ini kita pakai 7 titik aerasi atau 7 titik uniring ya. Jadi ini airnya masih setengah atau kisaran 50 cm ini, 50 cm kita pakai biar nggak full dulu karena ini untuk karantina dulu. Jadi sebelum kita aplikasi Biovlog, kita wajib karantina ikan selama 3 hari untuk penyesuaian air dan juga melihat apakah ikan aman atau enggak. Kalau misalnya ada kematian, kita nggak bisa kasih susulan Biovlog, tapi kalau misalnya udah aman gak ada kematian, ikan lahap di 3 hari, kita kasih aplikasi susulan Biovlog. Nah ini yang jenis nila merah monosek. Ini sama 2 jari juga, alhamdulillah tuh. Ini yang 2 jari juga. Ini kita pakai 6 titik juga. 1 2 3 4 5 6 7, 7 titik juga. Ini 7 titik juga tuh. 7 titik ini alhamdulillah sama, ini jenisnya nila merah monosek juga. Kenapa gue pakai yang nila merah ini nila hitam? Karena permintaannya kemarin waktu pertama kali gue ternak nila konsumsi itu ada yang minta nila hitam, jadi kita pakai satu ini untuk nila hitam. Dan alhamdulillahnya ini udah keisi. Ini gue pakai sama 7 titik juga, tapi ini selangnya lebih gede. Kalau yang tadi lebih kecil, kalau ini lebih gedean. Nah ini gue pakai 7 titik. Dan ini bismillah, minta doanya biar lancar. Ini sama pakai mesin LP100 juga 2 titik. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pakai tabung, nggak ngaruh sebenarnya mah, sama baik karena keluar angin juga sama aja. Nah yang di sini ini sistem ras. Kalau yang ini gue pakai bawal. Jadi ini bawal sengaja gue isi. Kenapa bawal? Kenapa nggak ikan yang lain? Karena bawal ini kalau misalnya alhamdulillah kalau lancar panen, ini nanti yang gue lempar ini ke pemancingan. Jadi tempat yang biasa gue mancing itu dia ikannya itu nggak ada yang nyuplai, maksudnya siapa aja bisa masuk, jadi nggak ada yang pegang lah kemancingannya. Nah di situ gue ada peluang harganya masuk, per kilonya masuk, terus ada lebihan lah. Jadi alhamdulillah kita isi. Ini diisi kemarin gue beli 1.500 ekor, tapi kalian bisa lihat video sebelumnya, bibit bawalnya pada tewas. Karena kenapa tewas? Ngirimnya jam 1 siang dari Depok, nyampe sini asar. Ya wassalam ikan, karena kenapa? Panas bener, airnya pada pas datang tuh panas, pada mati. Tapi alhamdulillah 1.000 ekor selamat. Jadi ikannya di dalam tuh, ikannya pada sehat alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah ikannya udah gua taruh di sini. Ini kemarin airnya hijau, sekarang udah mendingan, dasarnya juga udah kelihatan karena ini gua pakai sistem ras. Jadi gue pakai 4 chamber aja. Banyak yang bilang emang kurang chambernya. Jadi memang bener, chambernya ini kurang. Jadi chambernya ini memang kurang, harusnya tuh tambah lagi sampai pojok paling bagus, atau enggak tambah 3 lagi biar aman. Tapi karena gue minim budget, jadi ya udah 4 aja, dengan catatan nanti chambernya ini kita nanti dikuras total, karena memang kalau 4 pasti amoniaknya lebih tinggi lagi, lebih cepat. Nah ini 1.000 ekor bawal masih kurang, karena ini
gue rencananya 1.500 ekor, tapi pas kemarin qadarullah yang matinya 500 ekoran, jadi ini masih ada 1.000 ekor. Tuh ikannya ngegrumut, ikannya ngegrumut tuh, ikannya masih ada 1.000 ekor. Jadi rencananya ini nanti gue mau tambah lagi 500 ekor, jadi biar klop 1.500 ekor. Jadi biar nggak tekor. Kenapa tekor? Gue bilang karena ini kan gue pakai Sunsun JTP 16.000 ya, 16.000 liter per jam. Sedangkan wattnya aja 150 sampai 160 watt. Dan ini kalau misalnya kita hitung-hitungan, kalau gue hitung-hitungan 1.000 ekor itu kurang. Kalau misalnya 500 lagi pas. Jadi biar listriknya itu ketutup sama pada saat nanti ketika ikan panen. Nah ini kan pada lagi selesai makan, ini pakai min 2. Gue udah pakai min 2, peletnya pakai apa jenis adalah di sana gue lupa. Dan ini alhamdulillah minta doanya biar lancar juga. Jadi biar ada usaha kedua lah. Jadi usaha cupang tetap jalan. Cupang tetap jalan. Ini gue juga lagi nguras tuh, ada permintaan, ada pesanan di Shopee juga alhamdulillah udah mulai rame lagi setelah paket setelah pengiriman bisa via GNT lagi. Kemarin nggak bisa selama semingguan gara-gara diambil alih oleh Shopee Express. Jadi GNT-nya otomatis mati. Alhamdulillah sekarang udah bisa setelah gue banding berkali-kali. Dan ini alhamdulillah ya. Ini harusnya ini kalau nggak pakai pipa SLO itu yang di ujung tuh yang gue tunjuk itu pasti tekor chambernya. Karena kenapa? Karena mesinnya ini gede wattnya, mesinnya ini gede daya sedotnya. Ini 16.000 watt. Di sana aja gue cabangnya itu gue masukin ke dalam lagi airnya. Jadi dikasih cabang ke bawah, jadi airnya keluar, terus ke dalam lagi di sana ada di chamber terakhir. Jadi air keluar ini tuh udah full oksigen. Jadi lebih kayak oksigen lagi. Jadi biar nggak tekor juga airnya kita pakai pipa SLO, jadi biar lebih maksimal lagi. Nah ini 2-3 hari kita karantina, nggak kasih makan, tetap kita kasih obat anti jamur, jadi biar ikan juga aman. Ini plastiknya baru gua rapihin. Jadi bismillah, ini usaha kedua. Buat kalian tetap semangat, apapun usaha kalian, yang penting kalau misalnya mau usaha itu kalian itu sesuai fashion ya. Kalau misalnya ngejar untung doang, kalau misalnya nggak sesuai fashion, nanti pada saat ada kendala, pada saat ada trouble, pada saat ada masalah, kalian nanti pada pusing sendiri. Tapi karena nggak dinikmatin prosesnya. Tapi kalau misalnya prosesnya dinikmatin sesuai dengan fashion, insya Allah nanti ketemu jalurnya. Walaupun di awal kegagalan yang pertama ternak nila, hitungan gue ternak nila yang pertama itu gagal. Kenapa? Karena panennya nggak sesuai. Jadi target panennya itu harusnya 2 kintal sampai 2,5 kintal yang pertama, tapi ini cuma dapat 1 kintalan lebih. Jadi gagalnya kenapa? Karena yang pertama ikan pada waktu itu gue taruhnya di sini di kolam. Dan ini pun sebelumnya bukan kolam bukan kolam sistem ras ya, tapi dasarnya setengah ke tanah ke sini, setengah ke sana beton, nggak ada sistem ras kayak gini, nggak ada chamber. Jadi ikan nilanya tuh pada beranak di sini. Setelah gue pindah ke bioflok, selang 2-3 bulan ikan mulai gede, jadi mulai bisa dijual. Jadi pengalaman itulah yang mengajarkan gue biar bisa kedepannya itu lebih baik lagi dalam hal proses usaha itu. Jadi gue nggak nyerah di gagal yang pertama, tapi gue coba di jalan yang kedua. Ketika gue gagal yang jalan pertama, ternyata ada jalan kedua yaitu bioflok. Nah sekarang kenapa nilainya pakai bioflok? Karena pertumbuhannya lebih cepat dan juga pakannya itu bisa diminimalisir, karena dia bisa makan vlog dari kultur bakteri seperti itu. Dan ini kalau misalnya ditanya kenapa ternak usaha pembesaran nila, kenapa nggak yang lain? Karena fashion gue di ikan. Jadi sebenarnya sebelum gue milih ke sini, gue pengen ternak murai. Tapi gue jujur aja, ternak murai gue dulu waktu sebelum murai gue ternak lovebird itu gue beli 10 pasang, beli glodoknya sampai 5. Ternyata kagak ada yang netes acan, nelor tapi nggak ada yang netes, jadi cuman nelor doang tapi telorannya busuk. Dari situ gue belajar ternyata bukan di fashion gue ini, bukan di bidang gue. Ternyata gue bukan nggak ahli di situ. Akhirnya gue memilih tetap di ikan, tapi dengan ikan konsumsi. Jadi bisa ada usaha kedua lah ya. Walaupun kalau misalnya hitung-hitungan untung lebih besar profitnya di usaha cupang, tapi di sini pun kita coba dengan ikhtiar, dengan bentuk ikhtiar kita, semoga bisa dipermudah. Terus ada jalan untuk bisa mendapatkan rezeki lebih. Ini juga udah mulai
sore mau maghrib ini ikan mau gua kasih makan dulu. Nah ini bawalnya tadi dikasih makan alhamdulillah, tapi udah mulai habis. Nah ini gue pakai pelet, ini pun dikasih peletnya dibibis dulu jadi nggak langsung dikasih, tapi dibibis dulu. Dibibis tuh dicampur sama obat anti jamur dan juga bakteri selama 5 hari 3-5 hari untuk anti jamur. Kalau bibisnya selamat pemberian pakan, jadi biar pencernaannya tuh lebih bagus. Kalau dibibis tuh dia lebih cepat untuk proses pertumbuhan daripada nggak dibibis. Jadi buat kalian tetap semangat, usaha di apapun tetap harus kita tekunin, jangan patah semangat. Kalau gagal coba lagi dengan cara yang berbeda, karena gue banyak banget kegagalan dalam usaha, tapi di situ gue nggak pernah nyerah karena nggak ada kata nyerah dalam kamus gue. Selagi gue masih bisa berusaha, selagi ada jalan kemudahan, gue pasti bisa untuk menggapainya dengan ridho Allah. Jadi tanpa ada ridho Allah nggak bakalan bisa. Tetap kita harus bermunajat, berdoa sama Allah biar dikasih ridhonya, biar kita dipermudah. Jadi sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.